Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah taqwa astagfirullah. Mari kita lanjutkan lagi masih di surat Yasin. Kita sudah sampaikan bagaimana Allah menggambarkan apa yang ada di sekeliling kita, yaitu binatang ternak, ya, hewan ternak yang ditundukkan Allah kepada kita. Allah lah yang menciptakan, lalu kita bisa menguasainya. Kita bisa menjadikannya hewan tunggangan. Kemudian kita juga bisa makan dagingnya. Tidak cuma itu, ada banyak kegunaan-kegunaan dari hewan ternak, ya, baik bulunya, kulitnya, ya, termasuk susu yang bisa kita minum, yang merupakan salah satu bahan pokok manusia selain dagingnya. Kemudian diingatkan oleh Allah mengapa manusia tidak bersyukur, ya. Dengan kekuasaan Allah, manusia bisa menundukkan hewan ternak. Itu adalah yang ada di sekeliling, bisa kelihatan, tidak perlu jauh-jauh, ya. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-74 surat Yasin. Ayatnya yang ke-74. Bismillahirrahmanirrahim. Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Dan mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka bisa ditolong. Nah, ini keanehan. Di satu sisi mereka disediakan sarananya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi di sisi lain mereka mengambil sembahan-sembahan, ya. Kalau zaman dulu, ya, dan sebagian masih ada di zaman sekarang, itu mereka menyembah batu, patung, ya, pohon, gunung, ya. Sampai harus diberikan sesaji-sesaji, ya. Diberikan persembahan-persembahan zaman dulu, ya. Dan ada di bagian bumi masih ada juga yang begitu. Bahkan warga kampung itu pernah ngomong, ya, mungkin sekian tahun yang lalu itu masih banyak yang melakukan sesembahan kepada pohon, ya, memberikan makanan, memberikan sesuatu di sana, ya. Ya, kalau di Mekah waktu itu ada 300-an lebih berhala, ya, di mana di sekeliling Ka'bah, ya. Mereka melakukan persembahan di situ, ritual di situ. Bahkan ada yang ketika kurban, darahnya dipeperin di patung-patung tersebut, ya. Sebenarnya pada dasarnya mereka ini orang-orang yang menyembah berhalaisme lah kalau bahasa kita, ya. Ketika dia menyembah berhala, yang ada adalah syirik, ya, menyebut
menyekutukan Allah. Ketika menyekutukan Allah yang ada adalah jahiliyah. Ya, satu bentuk ketidakridhaan Allah di situ. Makanya aneh-aneh gitu. Ya, perkawinan lah tipenya 4 ya. Ada banyak tipe perkawinan, termasuk serobot menyerobot harta ya. Nah, itu di zaman jadul dan ada juga beberapa yang masih bertahan sekarang. Pertanyaannya, kalau zaman sekarang ada gak orang yang mengambil sembahan selain Allah? Ada. Di antaranya adalah orang-orang yang menyembah tiran. Apa tuh tiran? Ya, diktator, menyembah kekuasaan, ya, menyembah satu aturan. Ada yang aturan disembah, dan dia berusaha untuk melindungi aturan itu, gitu. Melindungi tiran itu, melindungi kediktatoran itu. Ya, orang-orang ini adalah orang-orang yang mirip dengan, gak ada bedanya dengan menyembah berhala. Ya. Makanya yang disebut berhala, yang disebut jahiliyah itu bukan waktunya jadul lalu, bukan, tapi sifat. Ya, jadi masih ada sifat jahiliyah hingga sekarang. Contohnya, orang yang mengatakan bahwa rezeki dia itu ditanggung oleh bos dia, ya, itu salah. Rezeki yang nanggung adalah Allah. Kalau bos itu cuma sebagai perantara aja. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa saya harus mengikuti bos saya, apapun yang dia suruh, nah itu salah. Karena bisa saja bos itu menyuruh yang buruk, yang maksiat. Nah, berarti dia secara tidak langsung mengikuti bos. Secara tidak langsung dia menyembah bos itu. Karena hakikat ilah, hakikat Tuhan itu adalah menghalalkan dan mengharamkan. Ya. Kalau misalnya ya tokoh agama ataupun tokoh masyarakat menyuruh masyarakatnya melakukan perbuatan X atau perbuatan Z, perbuatan A atau perbuatan B yang masyarakatnya mau, walaupun itu salah, berarti tokoh masyarakat atau tokoh agama itu disembah itu. Ya. Nabi SAW pernah bilang bahwa orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu menyembah rahibnya, menyembah tokoh agamanya. Kata sahabat tuh ditanya, wahai Nabi, dia kan tidak menyembah tokoh agama, tidak menyembah rahibnya, bagaimana dia disebut menyembah rahib dan tokoh agama? Kata Nabi, kalau rahibnya menyatakan sesuatu itu salah, dia harus lakukan, tidak boleh dilakukan, atau menyatakan sesuatu benar, halal dan haram misalnya ya, dan diikuti oleh jamaahnya, berarti itu menyembah gitu. Jadi kata Nabi, itulah yang disebut sembahan-sembahan ya. Dan dianggap sembahan itu bisa menolong dia ya. Sama kayak mungkin sebagian orang yang menyembah kekuasaan, kan ada ya. Ada yang menyembah kekuasaan atau penguasa, walaupun penguasanya salah dia tetap pilih, penguasanya salah dia tetap ikuti. Ya, kalau perlu dia dukung pengusaha itu ya, penguasa itu termasuk pengusaha ya. Ya. Penguasa dan pengusaha itu kadang-kadang bersatu padu malah untuk menghancurkan umat. Kadang-kadang ya. Ibaratnya gabungan antara Korun dengan Fir'aun lah, kira-kira begitu ya. Dan ada orang-orang yang ingin terus bersama mereka ya. Walaupun mereka salah. Sekarang tuh banyak kasus tuh ya, pengen cepet kaya ternyata gila ya. Pengen ringkes gitu ya, pengen cepet kaya secara ringkas, jangan terpengaruh nih. Sekarang udah banyak model-model begitu tuh, apalagi di internet ya.
Kemarin dulu saya pernah ngobrol dengan satu orang, dia bisnis gitu, bisnis di internet. Bisnisnya entah membeli mesin atau apa modelnya. Nanti mesin itu bisa, ibaratnya bisa menambahkan keuntungan, kira-kira begitu. Padahal itu isinya permainan uang juga. Ya. Jadi ada orang-orang yang pengen instan kaya, itu sebenarnya menyembah kekayaan. Ya. Yang wajar-wajar saja. Kalau berdagang ya berdagang dengan yang wajar-wajar saja. Yang bertani dia bertani, mungkin buruh apa gitu. Jangan pengen cepet kaya gitu ya. Cukup biasa-biasa aja. Kalaupun Allah takdirkan jadi kaya ya alhamdulillah, kita bisa bersedekah, berzakat ya. Jadi kembali lagi, ketika sudah digambarkan oleh Allah bahwa kita menundukkan hewan ternak, nggak cuma hewan ternak ya, bisa juga tanaman ya, dan berbagai hal yang bisa membuat rizki kita di situ. Tapi sebagian dari kita malah mengambil sembahan lain untuk menolong kita. Sebagian dari kita ya, bukan kita. Untuk menolong gitu. Dianggap sembahan itu bakal menolong dia di kehidupan dia. Ya. Jadi la'allahu yunsarun, supaya mereka diberi pertolongan. Coba kita lihat ayat selanjutnya. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdharun. Mereka tidak mampu menolong, para sembahan ini tidak mampu menolong orang-orang yang ingkar. Wa hum lahum jundum muhdharun. Bahkan orang-orang yang ingkar itu yang sebenarnya meminta supaya sembahan-sembahan ini menolongnya, padahal mereka nggak bisa ya. Dianggap sembahan ini bisa menolong. Bahkan yang lebih parah ya, orang-orang berusaha melindungi Tuhannya itu. Bayangkan, makanya persis seperti kata Fir'aun ya, maka lindungilah Tuhan-Tuhan kita. Coba, kan gak masuk akal tuh kekolotannya ya. Orang disuruh melindungi Tuhan. Coba bayangkan, waktu ketemu sama Musa begitu, ayo warga kita, tolong Tuhan-Tuhan kita, begitu. Ini kekolotan yang luar biasa ya. Kebekuan jalan pikiran yang luar biasa ya. Jadi la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdharun. Mereka tidak mampu menolong, nggak bisa ya. Bahkan orang-orang malah berusaha melindungi Tuhan-Tuhan itu kan ya. Pernah mungkin saya ceritakan waktu itu ya, ada salah satu sahabat Nabi yang punya strategi untuk membuka pikiran orang tuanya yang menyembah patung waktu itu. Bahkan di ujung-ujungnya itu patungnya itu dimasukin ke WC ya. Setelah terlihat masuk ke WC itu patung, baru datang anak-anaknya, tuh Pak, Tuhan yang Bapak sembah. Dia sendiri nggak mampu menolong dirinya sendiri ya. Nggak mampu menolong dirinya, nyungsep di WC coba ya. Jadi kalau itu yang kelihatan ya bentuk berhala-berhala, tapi berhala-berhala seperti menyembah kekuasaan, menyembah harta itu kan nggak kelihatan, tapi hakikatnya sama ya. Hakikatnya itu sama. Makanya jahiliyah sama aja dulu sampai sekarang ada. Ayat ke-76 surat Yasin. Ini udah ayat-ayat terakhir surat Yasin ya. Mudah-mudahan bisa selesai. Mungkin sebelum Ramadan, mudah-mudahan sudah selesai Yasin. Lanjutnya ke As-Saffat.
Fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Maka kata Allah, janganlah kata-kata mereka membuat kamu sedih. Ya. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka zahirkan, apa yang mereka tampakkan. Ayat ini ditujukan kepada Rasulullah SAW, walaupun hakikatnya ditujukan kepada kita semua yang mengajak kepada jalan Allah. Ya. Janganlah kata-kata mereka menyedihkan kita, ya. Menyedihkan Rasul pada saat itu. Karena hakikatnya Rasul hanya balagul mubin saja, menyampaikan saja. Urusan hidayah Allah yang ngasih. Makanya penting yang ada di kepala kita, kita sebarkan saja kebaikan dimanapun kita berada. Urusan diikuti atau tidak urusan Allah. Ya. Kita menyebar kebaikan pada diri kita sendiri, kita menyebar kebaikan kepada keluarga kita, ya. Kemudian menyebarkan kebaikan kepada tetangga kita, ya. Menyebarkan kebaikan kepada saudara, sanak saudara, ya. Anak buah, gitu, ya. Kepada teman sejawat, teman alumni mungkin, ya. Sebar aja gitu. Ta'muruna bil ma'ruf, kerjain aja itu kebaikan, menyuruh kepada kebaikan, termasuk kita mengerjakan kebaikan. Sementara hasilnya Allah. Ya. Habis keluarga, tetangga misalnya, sebarkan kebaikan kepada tetangga. Wah, tetangganya nyolong terus sama saya, sebarin aja kebaikan, gak ada masalah. Yang nyolong kan yang sedih. Yang nyolong itu yang hatinya kan sakit. Kalau kita mah santai aja. Ya. Dan jangan lupa bahwa tetangga itu termasuk yang didahulukan, bahkan untuk jual beli tanah. Ya. Maksudnya apa Pak? Kok jual beli tanah didahulukan tetangga? Ini anjuran dari Rasulullah. Ada satu kisah. Seseorang sebutnya Abu Rafi kalau nggak salah, si fulan lah kita sebut, ya, menawarkan tanah dan rumah dia di satu kampung, ya, kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, atau Sa'ad bin Ubadillah, saya lupa, pokoknya Sa'ad. Wahai Sa'ad, katanya, belilah tanah dan rumahku di kampung ini, gitu. Ya. Kemudian ada dua rumahnya, rumah dan Abu Rafi itu kalau nggak salah namanya, ya. Ada dua tuh. Ya. Kemudian Sa'ad bilang, baik, tapi saya tidak akan melebihi dari harga 400 dirham. Dirham itu mata uang perak, ya. Dirham itu mata uang perak, harganya berbeda dengan mata uang dinar. Ya. Jadi kata Sa'ad bin Abu Waqqas ini, dia bilang, saya beli 400 dirham gitu. Mungkin ukuran, anggaplah, bayangin aja 40 juta misalnya, ya. Kemudian Abu Rafi ini atau Fulan ini, saya lupa namanya, Fulan ini bilang gini, kalau saja tidak aku dengar dari Rasulullah SAW bahwa tetangga lebih utama. Ini disampaikan, tetangga lebih utama, maka aku tidak akan menjual kepada engkau.
walaupun sudah ada yang menawar tanahku, kata dia, 500 dinar. Ya. 500 dinar, bayangkan itu. 500 dinar tuh ukuran sekarang tuh berapa ya? 500 dinar. Tetangganya cuma nawar berapa? 400 dirham. Dari jumlah dinar dirham aja udah beda. Yang satu 400 dirham, satu 500. Tapi 500 dinar. Bukan 500 dirham, bukan. Perbedaannya antara emas dan perak beda 10 kali lipat mungkin ya. Satu koin emas dengan satu koin perak 10 atau mungkin 20 kali lipat. Ukuran emas sekarang berapa? 900.000 atau 1 juta lah, kurang lebih plus minus. Mungkin dia cuma 100.000 perak. Ya. Coba kita lihat berkali-kali lipat itu. Ya. Dia bilang apa? Kalau nggak aku dengar itu nggak aku jual, tapi aku dengar dari Rasulullah bahwa tetangga lebih utama. Maka dibelilah oleh Sa'ad bin Abu Waqqas, harganya 400 dirham. Tuh bayangkan. Jadi penting bagi kita untuk menyebarkan kebaikan itu, walaupun dengan tetangga yang mungkin sebagian dari kita bilang sabodo teh, yang penting mas saya, gitu ya. Sabodo teh tetangga mau ribut atau enggak, atau saya mau menjual kemana, kayak boleh itu. Boleh apa? Boleh ditawarkan dulu kepada tetangga, bahkan diutamakan. Bahkan jual beli tanah saja ada kebaikan di situ, gitu maksudnya. Dalam jual beli tanah saja ada kebaikan di situ yang kita dahulukan kepada tetangga kita. Makanya fal yukrim jaro, maka muliakanlah tetangga kita. Bukan cuma berbuat baik tuh di situ di anjurannya, muliakan, dimuliakan tetangganya. Okay. Makanya kata Nabi, jangan ragu walaupun cuma memberikan sepotong kikil sapi atau kambing kepada tetangganya. Artinya walaupun sedikit nggak apa-apa, bukan untuk menghina tetangga, bukan, karena kebetulan cuma segitu yang bisa ya. Gak apa-apa. Sehingga terjadi yang namanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kampung yang baik dan Allah yang mengampuni, Tuhan yang mengampuni. Begitu. Tahadu tahabu, kata Nabi. Kalau kau saling memberi hadiah, memberi sesuatu kepada saudara, kepada tetangga, kepada kawan, tahabu, engkau akan saling mencintai. Pak, saya kan gak punya apa-apa, ya memberi senyum lah. Paling gak senyum. Ya. Kalau nggak bisa pakai sesuatu, pakai tubuh kita pakai senyum. Kalau nggak bisa, kita bisa bantu dia mungkin ya. Ya. Membantu meringankan pekerjaannya boleh. Ya. Jadi sebar aja. Itulah yang dilakukan Nabi. Nabi juga menyebar aja ke Taif waktu itu ya. Sampai disambitin juga, tetap aja dia menahan malaikat. Jangan kali-kali aja nanti ada anak-anak cucunya yang mau beriman. Jadi kalau kita berbuat baik nih pada saudara kita atau tetangga kita, mungkin dia nggak berbuat baik sama kita, tapi anaknya nanti bisa saja ini. Walaupun kita jangan minta balasan pada manusia ya. Ya, in ajriya illa ala rabbil alamin. Upahku hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau berbuat baik jangan bilang, wah dulu kan saya sudah berbuat baik sama kamu. Jangan. Itu serahin aja sama Allah. Nah, ujung ayat ini ayat yang 76 ini menyatakan fala yazunka qauluhum, wahai Nabi, wahai Muhammad, jangan sedih gara-gara omongan mereka. Nggak mau lah ya,
menolak Rasul lah, bahkan mengatakan Rasul itu majnun, gila, penyair, tukang sihir. Nggak usah khawatir, jangan membuat sedih, la tahzan lah kalau bahasa kita ya. Janganlah engkau sedih ya Muhammad. Termasuk janganlah engkau sedih wahai kaum muslimin ketika engkau menyeru kepada kebaikan dicuekin. Lagi ya, engkau menyeru kepada kebaikan dicuekin, didiemin. Jadi jangan sedih, itu urusan Allah. Dan bisa saja ya, bisa saja ini ada perbedaan apa cara berpikir mungkin ya. Itu saya pelajari di bagaimana dua jenis antara laki dan perempuan ketika membeli barang. Kalau perempuan itu ceritanya panjang tuh, ditanya lagi ini macam-macam lah, kalau bisa dikurain dan sebagainya. Kalau laki-laki ini berapa harganya bang? Sekian, dia lihat dulu, dia mikir dulu nih, diem aja. Jadi, tapi di otaknya tuh pikir tuh, nanti kalau saya beli ini, saya bisa melakukan ini. Kalau saya nggak beli ini, saya nggak bisa. Oke, bang, bungkus gitu. Bang, saya beli yang ini. Itu laki-laki itu. Memang ada perbedaan ya, perbedaan apa namanya, cara respon terhadap satu hal, dan itu memang dibutuhkan. Ya, kalau ibu wanita gitu, dia cepet responnya. Ketika anak minta susu nenek gitu ya, segera dia samperin itu. Kalau laki-laki mungkin berpikir nanti juga selesai, nanti juga apa namanya nggak nangis lagi. Enggak, kalau memang itu fitrah yang ditaruh Allah ke wanita dan laki-laki berbeda-beda. Sama seperti tadi cerita mengenai respon orang terhadap kebaikan yang kita berikan. Ada yang berpikir dulu, dan berpikir bisa lama, bisa bertahun-tahun. Ya, ini contoh sedikit ya. Contoh sedikit, ada murid saya yang tidak melanjutkan sekolah lagi dari SMP. Mungkin yang suatu saat dia ngebuka video ini dia ingat siapa orang. Jadi saya udah bilang waktu itu X gitu namanya, Fulan ya apa sih namanya, Kasep lah gitu, Kasep habis dari SMP ngelanjutin lagi karena kamu sedang kerja, ngambil aja paket C, saya bilang gitu. Nggak mau pak gitu, saya mau tetap kerja. Dia cerita tuh, oh ya maka silakan, tapi suatu saat kalau ada kesempatan ambil, kali-kali aja kamu ada kesempatan naik pangkat ataupun bermanfaat buat kehidupan, namanya sekolah lagi. Nggak ada berita tuh. 3 tahun setelah itu baru datang dia, Pak, yang bapak bilang itu ada gak pak sekolahnya? Ada, saya bilang. Iya pak, saya mau pak, katanya. Hah, kemana wae? Kemana aja saya udah kasih tahu dari zaman jadul. Iya pak. Akhirnya dia ngikut sekolah pakai cek. Bertahun-tahun setelah itu coba. Ya, lulus dia alhamdulillah. Dia kerja di salah satu instansi. Artinya kebaikan itu bisa saja direspon bertahun-tahun. Ya, sahabat-sahabat Nabi itu, Khalid bin Walid itu masuk Islam ketika sudah, mungkin sudah hampir tahun ke berapa ya, mungkin tahun ke berapa kenabian, mungkin tahun ke-15 kenabian, 15 tahun coba. Abu Sofyan juga begitu. Abu Sofyan itu 20 tahunan mungkin, 20 sampai 17 tahunan. Baru dia sadar itu. Ya. Ada kayak nggak sadar-sadar? Ada tuh anak Nabi Nuh nggak sadar-sadar. Istrinya Nabi Nuh nggak sadar-sadar juga. Pamannya Nabi sampai mati, sampai meninggal di sumur Badar tuh nggak sadar-sadar tuh. Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi nggak apa-apa, diterusin aja. Dan di sini di ujung ayatnya disebut ini. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Sesungguhnya kami, Allah Subhanahu wa taala, mengetahui apa yang disembunyikan mereka dan apa yang ditampakkan oleh mereka. Nggak usah khawatir.
Anda dalam CCTV Allah Subhanahu wa taala, Anda dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengerjakan satu kebaikan, nggak usah khawatir, sudah ada yang mengawasi, santai. Yang kita lakukan adalah amal dan amal, jalan terus aja amal. Ya. Alhamdulillah Pak, saya sudah mulai datang ke masjid nih walaupun maghrib doang. Alhamdulillah, ayo jalan terus. Mudah-mudahan isanya juga, mudah-mudahan zuhur juga. Zuhur tapi saya di pekerjaan Pak. Sholatlah di pekerjaan. Ya. Alhamdulillah Pak, sedikit-sedikit lah saya sudah mulai menyisihkan harta. Ya, untuk kurban lah, untuk sedekah lah, untuk zakat, alhamdulillah. Ya. Nah makanya benar ya, di satu kampung itu ada ciri-ciri. Ketika tambah berkah kampung itu, penduduknya semakin dermawan, semakin mudah mengeluarkan uang untuk kegiatan kebaikan. Itu ciri-ciri kampung itu berkah. Coba nanti diperhatikan bersama teman-teman. Ya. Walaupun dia perjalanannya lambat, panjang, tapi lama-lama begitu. Ciri-cirinya adalah semakin banyak orang di kampung itu yang menjadi dermawan, menjadi lebih mudah mengeluarkan harta untuk kebaikan. Ya. Kira-kira ciri-ciri itu ada nggak di kampung kita sekarang? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau belum ada, ya kita gerakin lagi bersama-sama. Ya. Kalau nggak bisa sedekah uang dan harta, sedekah tenaga, gotong royong, sedekah dengan hal-hal yang lain. Ya, kembali lagi ke ayat ini bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka lahirkan. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir. Mudah-mudahan semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum